Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua dan selamat datang di dalam ibadah pra-remaja pada minggu ini. Teman-teman, kita bersyukur karena sampai saat ini Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap dapat berjumpa dengan Dia meskipun sampai saat ini masih dalam kondisi online. Untuk itu teman-teman, mari saat ini kita meresponi akan panggilan Tuhan dengan memberikan sikap yang terbaik kepada Tuhan selama kita beribadah hari ini. Mari sebelum kita mengawali dan memulai ibadah hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena sampai saat ini kebaikan-Mu tetap kami rasakan dan kami boleh nikmati. Terlebih lagi kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat datang beribadah kepadamu meskipun sampai saat ini masih dalam kondisi yang online. Namun kami tetap bersyukur karena panggilanmu sehingga kami dapat beribadah hari ini. Untuk itu pimpinlah kami ya Tuhan di dalam ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah di dalam ibadah ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri dan mari kita dengarkan ayat panggilan beribadah yang terambil di dalam Mazmur nomor 150 ayatnya yang kedua yang mengatakan demikian. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita meresponi akan keperkasaan dan kebesaran Tuhan kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, terpujilah namamu Tuhan. Mari dengan bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Mari kita katakan bersama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Tuhan yang sangat baik bagi kita. Namun teman-teman, sadarkah kita selama kita hidup seminggu kemarin, apakah ada hal-hal yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan? Nah, teman-teman, di waktu yang baik ini, yuk mari bersama-sama kita mengkoreksi diri kita. Apakah di dalam seminggu kemarin ada dosa-dosa yang masih kita lakukan sehingga itu mendukakan hati Tuhan? Nah, mari bersama-sama pada hari ini kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengakui setiap dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Sembari Kak Philip nanti akan memimpin kita di dalam doa, teman-temanku yang ada di tempat masing-masing juga boleh mengakui dosa teman-teman dengan berdoa secara pribadi ke hadapan Tuhan. Yuk, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini, sampai detik ini Engkau selalu baik bagi kami. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa mungkin di dalam kami menjalani hidup kami selama 1 minggu kemarin, kami masih saja melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin entah itu melalui setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, ataupun setiap pikiran kami. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk meminta ampun ke hadapan Tuhan, karena kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengarkan seruan kami, dan Tuhan pun sudah mengampuni setiap kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, di dalam hidup kami selanjutnya, hidup kami ini pun boleh terus diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap seruan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami telah mengaku di hadapan-Mu. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena pada hari ini kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kita pun bersyukur karena Tuhan telah mengampuni kita. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita saat ini mendengarkan ayat berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur nomor 28, ayatnya yang ke-7 yang mengatakan demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari teman-teman, sambil mensyukuri akan pengampunan dosa Tuhan kepada kita, dan juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama kita pujikan sebuah pujian yang mengatakan, Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami, ajarkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Engkau yang berbicara Tuhan kepada setiap kami. Kami serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kakak sudah mempersiapkan sesuatu yang ya seperti sebuah peragaan gitu ya, yang mungkin bisa membantu kita lebih mengerti firman Tuhan hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kakak punya ini biji bunga matahari. Nah, kita akan membandingkan biji yang ditanam di dalam tanah dan biji yang dibiarkan. Jadi biji ini tidak diapa-apakan gitu ya. Karena hari ini firman-Nya berkaitan dengan biji. Nah, sebelum kita baca firman, kakak mau tunjukkan video singkat bagaimana apa yang terjadi ketika sebuah biji tanaman itu di dalam tanah. Yuk kita simak videonya. Nah, setelah nonton video singkat tadi, kalian bisa perhatikan nggak? Ketika biji itu ditanam di dalam tanah, biji itu hancur, kulitnya itu dihancurkan supaya embrio seperti ya sel yang untuk dia bertumbuh itu bertumbuh. Jadi kulit biji ini pecah, tetapi tumbuh tanaman yang indah. Jadi tanaman tuh bercabang ya. Jadi kita tadi lihat daunnya tumbuh di
banyak cabang gitu ya. Jadi tanaman ini tumbuh dari sebuah biji. Itu kalau biji kita tanam di dalam tanah. Nah, apa bedanya dengan biji yang kakak pegang sekarang? Jadi nggak diapa-apain, nggak ditanam, nggak diberi air, nggak diapa-apakan, dibiarkan. Ya udah, dia jadi biji aja, biji biasa. Ya, apakah terjadi sesuatu pada bijinya? Enggak. Apakah bijinya bertambah banyak? Juga enggak. Jadi kita tahu ya bedanya biji yang ditanam tadi tumbuh jadi tanaman dan biji yang dibiarkan ya enggak terjadi apa-apa. Nah, coba ilustrasi ini kalian ingat-ingat ya sepanjang ibadah karena ilustrasi ini penting dalam memahami tema kita hari ini. What happened when Jesus died? Jadi kita akan membahas kematian Tuhan Yesus. Nah, ilustrasi biji ini yang akan membantu kita mengerti makna kematian Yesus. Jadi yang pertama kita akan belajar mengapa Yesus harus mati, itu poin pertama. Kemudian poin kedua kita akan melihat makna dari kematian Tuhan Yesus. Jadi kenapa ya, maksudnya apa alasan dibalik dia harus mati di atas kayu salib. Kemudian yang terakhir bagaimana respon kita setelah kita tahu kenapa Tuhan Yesus harus mati dan setelah kita tahu makna dari kematiannya. Oke? Nah, sekarang teman-teman bisa menyiapkan Alkitab masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 27. Oke? Yohanes 12 ayat 20 sampai 27. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya, mengapa Yesus harus mati. Nah, firman yang baru kita baca itu dibuka dengan orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Jadi ceritanya banyak orang sudah mendengar tentang Yesus. Yesus juga sudah melakukan banyak hal ya. Ya mengajar, terus melakukan mujizat, menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Yunani ini sudah lama mendengar tentang Yesus, tapi mereka belum pernah ketemu dengan Yesus. Kemudian tahu kalau Yesus ini berada di sekitar mereka gitu ya, maksudnya lokasinya nggak terlalu jauh. Mereka akhirnya minta untuk bertemu dengan Yesus. Di sini orang-orang Yunani ini meminta tolong Filipus dan Andreas, yang kemudian menyampaikan permintaan itu kepada Yesus. Tapi yang menarik adalah Yesus tidak meresponi permintaan tersebut. Kenapa kira-kira? Jadi Yesus ini tidak mau menemui orang-orang Yunani itu. Kita akan cari tahu kenapa. Harusnya kan kalau dipikir-pikir, mumpung ini kesempatan orang-orang ini penasaran
kenapa kok Yesus nggak mau menggunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan orang-orang ini gitu loh. Kan harusnya dia bisa menunjukkan kuasanya gitu ya, menunjukkan betapa dia itu ya anak Allah gitu kan. Selagi ada kesempatan, orang-orang ini ingin bertemu dengan dia gitu. Nah, kita lihat di ayat 23 yang berbunyi, Yohanes 12 ayat 23 ya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Nah, dimuliakan ini bukan oleh orang-orang Yunani itu atau manusia gitu ya. Yesus tidak meminta untuk dimuliakan oleh manusia, tetapi telah tiba saatnya Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga. Jadi dia tidak memenuhi permintaan untuk menemui orang-orang Yunani itu karena belum waktunya gitu, belum waktunya untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang itu, karena belum tentu Yesus menunjukkan segala sesuatu yang dia punya, kesempurnaannya, kuasanya. Belum tentu orang-orang itu mau percaya gitu, maksudnya bisa melihat kebenaran dari Yesus. Jadi Yesus merasa itu bukan waktu yang tepat untuk menyatakan diri kepada orang-orang ini. Nah, karena yang dimaksud di ayat 23 itu Anak Manusia dimuliakan oleh Bapa yang di surga, kita bisa lihat Bapa ini memuliakan Yesus di ayat 28 yang akan kakak bacakan ya. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nya di sini itu Yesus ya. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus harus mati? Karena Yesus memenuhi kehendak Bapa yang di surga. Itu sebabnya Bapa memuliakan nama Yesus, karena Bapa tahu Yesus akan memenuhi tugasnya di dunia, yaitu untuk mati di kayu salib. Jadi Bapa di surga itu memuliakan Yesus karena ketaatannya pada rencana dan kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus harus mati untuk tujuan Bapanya. Nah, kita sudah tahu kenapa Yesus harus mati, karena dia harus memenuhi kehendak Bapa di surga. Muncul pertanyaan kedua, apa makna dari kematiannya? Jadi apa alasan dibalik Yesus harus mati? Kenapa nggak ada cara lain? Nah, kalian masih ingat ya ilustrasi tadi, video yang tadi, seperti sebuah biji itu harus ditanam di dalam tanah dan dia harus hancur supaya dia bisa bertumbuh menjadi sebuah tumbuhan, dan tumbuhan ini bercabang banyak, jadi daunnya banyak, kemudian nanti kalau semakin besar akan menghasilkan buah. Sama halnya dengan tanaman itu, dengan biji, Yesus juga harus mati, dia harus hancur, dalam tanda kutip harus hancur supaya tumbuh tanaman. Nah, tanaman ini apa? Yaitu kita, supaya kita ini hidup, supaya pengikut-pengikutnya, supaya manusia ini diberikan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal dan diselamatkan dari hukuman maut. Jadi sama seperti biji yang harus hancur di dalam tanah kemudian tumbuh sebuah tanaman, Yesus harus mati supaya setiap orang yang percaya pada dia bisa hidup seperti tanaman yang bertumbuh tadi. Kemudian tentunya supaya pengikut-pengikutnya juga bisa menghasilkan buah roh misalnya. Itu kenapa Yesus harus mati. Tidak ada jalan lain, dia harus mati di atas kayu salib. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana kita meresponinya? Kita sudah tahu Yesus itu harus memenuhi kehendak Bapa untuk mati, dan dia harus mati supaya dia bisa menyelamatkan orang-orang dari hukuman kekal. Sekarang bagaimana respon kita? Mungkin teman-teman pada sudah ke gereja dari kecil ya, mungkin ikut orang tua, atau mungkin
di sekolah, ke sekolah Kristen misalnya, atau mungkin ikut teman dan lain sebagainya. Pernah nggak, maksudnya coba direfleksikan, pernah nggak melihat Yesus itu sebagai pribadi, nggak cuman karena ya udah ke gereja karena ya disuruh orang tua gitu, tapi pernah nggak merasakan Yesus, mengalami Yesus secara pribadi? Pernah nggak membayangkan Yesus tuh mati beneran gitu loh di atas kayu salib, itu demi menyelamatkan kita dari hukuman maut. Meskipun nanti memang 3 hari kemudian dia bangkit, tapi kematian itu dia mau lalui, penyiksaan dia mau lalui. Coba kita refleksikan dulu sejenak, gimana sih meresponi hal ini gitu, gimana menghidupi, memaknai kematiannya. Maksudnya memaknai itu setelah kita tahu makna kematian Yesus, terus apa? Apakah itu bisa membawa perubahan pada hidup kita? Nah, sebenarnya perumpamaan biji tadi tidak hanya berlaku pada Yesus. Jadi bukan hanya artinya, oh ya, Yesus harus mati supaya manusia bisa hidup, bisa selamat. Tetapi perumpamaan biji tadi juga berlaku pada kita, pada pengikut-pengikutnya. Kok bisa? Nah, kita lihat di Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, maksudnya mencintai nyawanya itu apa? Nah, di sini mencintai nyawanya itu berarti mencintai diri sendiri atau mengedepankan kehendak pribadi di atas kehendak Yesus, di atas keinginan Yesus. Jadi ya saat mungkin nyontek, ya aku nyontek soalnya yang lain nyontek kan nggak apa-apa gitu loh, maksudnya ya kan bukan sesuatu yang fatal gitu, bukan dosa yang besar lah kan, ya ulangannya susah gitu loh, ya udah nyontek terpaksa gitu. Itu mungkin sepele dan ya kelihatannya semua orang melakukannya, cuman ya itu berarti kita mencintai diri kita sendiri karena kita sudah tahu apa yang benar, yaitu untuk mengerjakan ulangan dengan jujur, tapi kita tetap memilih untuk mencontek. Berarti kita mengedepankan keinginan kita daripada keinginan Tuhan, ya yang pasti dia ingin supaya kita mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau kita mencintai nyawa kita di dunia ini, maksudnya itu kita egois, kita mau mengedepankan keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan. Sebaliknya, dengan tidak mencintai nyawanya sendiri, ya di ayat 25 ya, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dengan tidak mencintai nyawanya sendiri, itu berarti kita mengedepankan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan mau, kita lakukan. Itu maksud dari kalimat tidak mencintai nyawanya sendiri. Anggapannya tidak mencintai nyawa sendiri itu kita menyangkal diri. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang tidak bisa mengandalkan diri sendiri, makanya kita mengandalkan Tuhan. Bukan berarti tidak mencintai nyawa itu kita membenci diri kita sendiri, enggak sama sekali. Malah justru Tuhan Yesus ingin kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri gitu loh. Cuman ya kalau kita mengasihi diri kita sendiri berarti kita tahu kita ini lemah gitu loh dan butuh Tuhan. Jadi jangan salah tangkap ya. Jadi artinya bukan untuk membenci diri sendiri, tetapi lebih ke bergantung kepada Tuhan, mengedepankan kehendaknya. Jadi taat gitu pada ajaran Tuhan. Nah, sekarang coba kita baca lagi ayat yang terakhir ya, ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan?
Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Maksud dari ayat 27 ini adalah tekad Yesus. Apakah Yesus mau menyerah? Enggak. Apakah ini merupakan tugas yang mudah buat Yesus untuk mati di atas kayu salib? Enggak, sangat berat. Bagi Yesus itu sangat berat, karena ketika dia mati di atas kayu salib itu berarti dia harus berpisah dengan Bapa yang di surga, dan itu sangat sangat berat buat Yesus. Tapi ayat 27 ini ya, apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan tekadnya, aku harus menjalankan kehendak Bapa, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah Yesus harus mati karena dia harus memenuhi kehendak Bapa. Dan dia harus mati supaya dia bisa menebus dosa-dosa kita. Dan tidak ada cara lain selain mati di atas kayu salib. Tidak bisa ditukar dengan cara lain, cara apapun, hanya ada satu cara, yaitu mati di atas kayu salib. Tanpa kematian Yesus, dosa kita tidak dapat diampuni. Dan yang harus kita ingat adalah tidak semua orang bisa mendapatkan pengampunan dari Yesus. Tetapi hanya mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang bisa menerima anugerah pengampunan, anugerah keselamatan dari Yesus. Percaya kepada Yesus juga berarti kita mengikutinya, tapi nggak berhenti di situ. Mengikutinya berarti menjadi muridnya, belajar ajarannya, membaca firman, hidup dalam iman, hidup berdasarkan firman Tuhan, dan tentu saja hidup dengan tidak mencintai nyawa kita sendiri, dengan tidak mengedepankan kehendak kita sendiri. So, don't just be a follower, but be a disciple. Jangan cuma sekedar menjadi pengikut, tetapi jadilah muridnya. Muridnya itu belajar, terus mau dibentuk, terus berusaha untuk menjadi lebih baik, semua untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih karena seperti biji Tuhan, Engkau sudah rela mati supaya kita semua bisa hidup, memperoleh hidup yang kekal. Sekarang bantu kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjalani firman-Mu, untuk menghidupi ajaran-Mu, untuk taat, untuk belajar, untuk tidak mencintai diri kita sendiri, tetapi mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Tentu untuk taat, untuk menyangkal diri itu sulit Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa itu sebabnya kita bisa bergantung kepada Engkau setiap saat, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau melihat setiap usaha yang kami lakukan. Kami berdoa untuk mereka yang atau ada teman atau anggota keluarga yang sedang sakit apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, pengharapan, dan kesembuhan Tuhan. Kami juga menyerahkan sekolah, ulangan, tugas semuanya ke dalam tangan-Mu. Bantu kami untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari sebagai respon syukur kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan nats persembahan yang terambil di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama yang mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari teman-teman, sembari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kita memuji sebuah pujian yang mengatakan, "Ku berikan." Telah ku dapati kasih yang sejati. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kami. Dan pada hari ini kami juga bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa, biarlah kiranya melalui persembahan hari ini dapat dipergunakan untuk memperluas pelayanan Tuhan di gereja kami, GKI Pregolan Bundar. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa serta syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Untuk itu teman-teman, setelah ibadah ini berakhir, mari kita memiliki hidup yang terus bersandar kepada Tuhan dan terus bersyukur atas setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, "Ku mau selalu bersyukur." Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
ibadah sudah selesai ya. Jadi ingat perumpamaan biji tadi. Mari kita memaknai kematian Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, menyangkal diri, berusaha untuk menjadi lebih baik hari demi hari, dan tetap semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah hari ini. Setiap minggu Engkau menolong kami dari persiapan ibadah sampai supaya ibadah ini bisa tersampaikan kepada teman-teman dengan baik Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, tetapi Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu tetap terus bekerja di dalam hidup kami. Bantu kami dalam setiap masalah dan kelemahan kami, dan biarlah setiap hari kami bisa mensyukuri apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. Segala kemuliaan dan syukur kita hanya untuk nama Tuhan. Doksologi. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.